Gogong yang terletak di Banjarbatu Mongkong, Desa Jimbaran, Kuta Badung ini merupakan salah satu pura di Bali yang memiliki keunikan. Wujud fisik pura ini tergolong sangat sederhana, namun banyak memendam kisah misteri. Pura Gogong bermula dari perjalanan Dang Hyang Nirarta menuju Uluwatu. Konon di tengah perjalanan beliau mendengar suara gong yang angelun-elun. Karena saking penasarannya, beliau mencoba menelusuri dari mana asal suara tersebut. Alhasil, bertemulah beliau dengan 2 ekor naga yang berwarna kuning dan merah. Naga itu melintang di tengah jalan seolah-olah ingin menghalangi perjalanan Dang Hyang Nirarta. Ternyata naga tersebut ingin mendapatkan penyupatan dari Dang Hyang Nirarta agar dapat sesegera mungkin menuju Sunyoloko. Lebih lanjut dijelaskan, konon naga tersebut mengaku setelah sekian lama bersemedi tak satu pun ada batara yang turun nyupat atau membebaskannya. Hal inilah yang menyebabkan kedua naga tersebut menghadang perjalanan Dang Hyang Nirarta. Beliau akan diizinkan lewat asalkan berkenan menyupat kedua naga tersebut. Akhirnya Dang Hyang Nirarta berkenan menyupat kedua naga tersebut, tetapi ada permintaan Dang Hyang Nirarta yang harus dipenuhi. Seperti apa permintaannya? Roh atau atman dari kedua naga tersebut akan menuju Sunyoloko, namun badan dari naga tersebut akan senantiasa menjaga Pura Gogong. Kedua naga tersebut selanjutnya berstana di taman yang dibuat oleh Dang Hyang Nirarta. Dan hingga kini, kedua naga tersebut diyakini sebagai raja dan ratu Wong Samar. Setelah selesai menyupat sang naga, Dang Hyang Nirarta melanjutkan perjalanan menuju suara gong yang tiada henti menggema itu. Ternyata suara gong tersebut berasal dari tengah gua yang ada di puncak bukit. Dan setelah didekati seketika suara gong berhenti. Beliau kemudian masuk ke dalam gua dan duduk di atas sebuah batu untuk beryoga. Di tempat ini kemudian muncul sumber air yang berwarna-warni. Ternyata selama beliau beryoga, telah banyak Wong Samar yang menunggu untuk mendapatkan penyupatan dari Dang Hyang Nirarta. Beliau pun berkenan menyupat Wong Samar tersebut, tetapi keberhasilannya tergantung pada karmanya masing-masing. Setelah selesai, beliau pun akhirnya meminta bantuan para Wong Samar yang jumlahnya ribuan tersebut untuk membantu membangun Pura Luhur Uluwatu. Di sisi lain, Pura Gogong ini merupakan tempat persembunyian I Gusti Ngurah Maruti, Raja Klungkung kala itu. Persembunyian ini dilakukan akibat terjadi pemberontakan besar di kerajaan Klungkung. Setelah melakukan pemujaan di Pura Gogong dan Rastiti bakti kepada Ide Wayan Petung Gading, yang tak lain adalah penguasa Bali Selatan, I Gusti Ngurah Maruti mendapat tike atau anugerah berupa keris yang bernama Keris Binang Kukus. Di pura ini adalah tempat pemujaan Dang Hyang Dwijendra yang tak lain adalah Dang Hyang Nirarta sendiri. Uniknya, selain pelinggih utama, ada beberapa pelinggih yang juga dipuja di Pura Gogong, yaitu pelinggih Dewi Kuan Im dan pelinggih Ratu Mas Manik Subandar. Lantaran itu pula, pura ini juga dikunjungi oleh sebagian besar umat Buddha. Hal ini didasari karena Dang Hyang Dwijendra merupakan penganut paham Siwa Buddha. Sehingga tak jarang kita jumpai pada hari besar umat Buddha, banyak masyarakat non-Hindu khususnya Buddha tampil ke pura ini. Pada saat hendak tampil di pura ini, umat hanya perlu menyiapkan sarana persembahyangan semampunya, tidak ada sarana khusus yang harus dibawa, baik canang maupun pejati, tetapi dilayani oleh pemangku pura yang selalu siap sedia berada di pura. Pada tebing-tebing gua terdapat stalaktit yang menetaskan air suci. Hal ini menyebabkan pemangku tidak pernah sama sekali membawa air dari rumah untuk dijadikan tirta. Fenomena ini tergolong aneh sebab di atas pura ini adalah bukit kapur yang sangat gersang. Dari mana bisa ada sumber air? Inilah uniknya. Geledalan di Pura Gogong dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Somo Pon Wuku Sinto atau masyarakat Bali lebih mengenalnya dengan Somo Riba. Pada saat geledalan di pura ini, konon suara gong akan terdengar kembali secara gaib di pura ini.